Sebenarnya Mas Anang kemarin itu nervous atau bagaimana? Kok sampai nggak hafal Pancasila? Ah, apalagi anak saya. Abi nggak hafal Pancasila ya. Sekolah lagi aja sama aku, Bi. Gitu. Saya ini sudah memutuskan sesuatu. Mundur dari ketua DPRD. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Kebijakan kenaikan harga BBM, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dan permusyawaratan. Dalam paripurna DPRD, dalam ruangan yang terhormat ini, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan hati yang sangat menyesal mengundurkan diri dari Ketua DPRD Kabupaten Lumajang. Halo Tribuners dan pembaca Harian Surya. Sekarang saya bersama Mas Anang Ahmad Saifuddin, Ya, benar. Ketua DPRD Lumajang. Ya. Apa kabar Mas Anang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Mas Anang ya? Alhamdulillah, Mas Iksan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu baru tahu Mas Anang ini ketika ada berita mengundurkan diri. Wah, Iya. bukan karena masalah nggak hafal Pancasilanya, tapi waktu mengundurkan diri. Loh, Gitu ada ya? apa ini kok Ketua DPRD Lumajang mengundurkan diri? Wah, di situ saya tertegun Mas. Padahal kalau pejabat selevel Ketua DPRD kan punya banyak fasilitas Mas ya. Ya. Mungkin loh ya, punya banyak fasilitas. Kok tiba-tiba Mas Anang ini mau mengundurkan diri? Nah, ini kan menjadi fenomena yang langka di kalangan mungkin politisi kita ya di Indonesia ya, berani mundur dan menanggalkan zona nyaman. Kalau saya bilang zona nyaman karena mungkin di jabatan ketua kan setingkat orang nomor 3 atau 2 ya di kabupaten ya. Ya. Dan banyak hal yang bisa didapatkan. Tapi kok tiba-tiba Mas Anang ini bisa mundur, dan apakah Mas Anang ini sudah berpikir sungguh-sungguh Mas untuk ini? Tapi ini dijawab nanti aja Mas. Oh gitu ya. Apa ngopi dulu? Ngopi dulu ya. Tapi saya ingin tahu latar belakang Mas Anang. Mengapa terjun ke dunia politik? Apakah memang dulu punya cita-cita jadi politisi atau ke depan mau jadi bupati ya, bisa jadi kan? Iya. Jadi dari DPRD menjadi bupati atau ke gubernur kan gitu. Ya. Ya, gimana Mas? Ya kalau itu sih Mas Iksan, cita-citanya sih pingin jadi kiai. Oh, gitu ya. Gitu. Karena di lingkungan keluarga saya itu ya lingkungan keluarga santri. Santri. Ya. Jadi dan kemudian seiring berjalannya waktu kita kenal ada banyak bacaan-bacaan tentang sastra dan seterusnya. Ketemu buku-bukunya Ainun Najib, ketemu puisi-puisinya Gusmus, Rendra, ya kira-kira kiai yang budayawan, kiai-kiai yang sastrawan, begitulah. Keinginannya begitu. Kemudian dari sekian waktu, ternyata jadi kiai itu ya berat. Gitu ya. Kudu ngaji tenanan, gitu kan. Kudu ngaji tenanan, paham persoalan-persoalan agama itu
beneran, Iya. kemudian berbagai disiplin ilmu agama itu harus dikuasai benar. Saya pikir kok, waduh, betul kiai. Ya, akhirnya ya pulang ke Lumajang, jadi aktivis NU, Iya. ada di Ansor, jadi ketua ranting NU, kemudian juga bersama teman-teman NGO untuk melakukan pendampingan politik perempuan, kemudian menggerakkan ekonomi perempuan, begitu kan? Pokoknya mendampingi ibu-ibu itu untuk bisa berdaya. Aktivitas sosial Aktivitas sosial, melibatkan termasuk diri pernah dalam juga di sesuatu, ya. SPL, Serikat Petani Lumajang, dan aktif di beberapa forum diskusi di Kabupaten Lumajang. Sampai pada akhirnya ya saya dipanggil Kiai Adnan. Kiai Adnan waktu itu Ketua Dewan Suro DPC PKB Kabupaten Lumajang. Kebetulan saya santrinya. Oh, Nang, aktif di PKB apa? gitu ya. Diajak. Gitu, diajak. Nah, saya pikir ya nambahin jejaring, kemudian juga taat pada kiai, kita ikuti, masuk di pengurus Partai Kebangkitan Bangsa. Iya. Nah, Tahun berapa itu, Mas? Aduh, itu tahun berapa Masuk ya? ke PKB. Masuk PKB pokoknya waktu itu masanya Kiai Adnan. Kiai Adnan itu sekitaran tahun berapa ya, Mas? 2008 namanya. 2008 atau 2006. 2006. Oh iya. Ya, aktif di mulai dari tingkat kecamatan. Iya. Di tingkat kecamatan, kemudian ditarik di cabang, setingkat kabupaten, ya bagian nganter-nganter surat keliling Kabupaten Lumajang itu, dari ujung barat sampai ujung timur, dari pesisir sampai pegunungan pokoknya lah. Kita keliling nganterin surat-surat setiap mau ada event rapat partai. Dan saya waktu itu ketika PKB pada konflik yang sangat panjang. Iya, 2008 itu ya. 2000 sekian itu kan mulai. Itu waktu PKB-nya Gus Dur sama Caimin. PKB. Apakah zaman itu? Bukan juga sih. Waktu itu Gus Dur, tapi di pusat juga berganti-ganti. Iya. Di Lumajang itu dulu pernah dikarateker oleh Profesor A.S. Hikam. Jadi Profesor A.S. Hikam pernah jadi karateker di PKB Kabupaten Lumajang. Iya. Tapi ya lagi-lagi enggak selesai. Kemudian pernah juga Profesor Alwi Shihab. Itu juga pernah jadi ketua DPC PKB Lumajang, karateker, tapi juga tidak bisa mengelola konflik dengan baik, tidak bisa menyelesaikan konflik dengan baik. Kemudian pernah juga Profesor Mahfud MD, Mas Iksan. Iya. Nah, Profesor Mahfud MD, Pak Mahfud, kemudian Pak Mahfud berhasil menyelenggarakan Muscap Loop di Probolinggo. Jadi DPC PKB Kabupaten Lumajang kemudian diselenggarakan muscapnya itu di Probolinggo. Karena kan Lumajang itu wilayahnya Pandalungan. Wilayahnya Pandalungan yang antara kuasa kiai dengan kuasa abangan dengan kuasa blateran itu hampir-hampir sejajar gitu. Jadi mungkin pikiran orang-orang Jakarta ya Lumajang itu ngeri-ngeri sedap loh, gitu. ngeri-ngeri sedap lah. Karena gesekan di internal juga lumayan seru, lumayan kuat gitu. Tapi ya mengarah ke dangerous game. Permainan yang berbahaya. Nggak atraktif. Gitu ya. Jadi Mas Anang ini kalau terjun ke politik memang sejak ini ya mulai dari bawah ya. Ya dari tingkat bawah PAC sampai sekarang jadi
ketua PKB. Ya, ketua PKB. Saya DPC ketua PKB. Saya ketua PKB itu 2015 awal. 2015 awal. 2015 awal, dan kita tahu selama 6 atau 7 tahun kita tidak pernah mendapatkan bantuan politik dari pemerintah. Oh, Banpol. Banpol. Ya, dana Banpol. Iya, karena dianggap PKB dualisme. Oh. Ada kepengurusan ganda. Oke. Nah, baru di masa saya awal itu kita coba ngurus, ya ternyata alhamdulillah Dapat Banpol ya. dapat Banpol. Kemudian ya terus kita lakukan konsolidasi. Ya waktu itu saya terpilih. Saya usianya 35 tahun lah, Mas. Waktu itu. Tahun 2015. Oke. Masa partainya Kiai, partai yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama, dipimpin oleh seorang Anang. Masih muda, bukan dari terah Kiai yang kuat gitu, yang top. Bukan juga tokoh yang gimana begitulah. Terus nggak pede lah, nggak pede lah jadi ketua partai itu, partai besar, partainya Kiai. Nah, ya terus kita lakukan aja konsolidasi, kita susun kepengurusan, kita bangun komitmen dengan kawan-kawan di kepengurusan itu, sampai kemudian kita bisa mengkonsolidasi internal itu dengan baik. Dan Mas Anang udah punya modal sebelumnya, modal kegiatan sosial tadi. Oh iya, akhirnya ada banyak kawan-kawan. Itu sebenarnya modal yang Mas Anang gunakan untuk menguatkan partai. Iya. Atau sebagian saja. Ya mungkin itu kapital sosial aja. Kapital sosial. Kapital sosial yang ya memang ada banyak kawan-kawan di NGO yang kita ajak di kepengurusan. Oke. Yang mungkin bisa merubah mindset sebelumnya. Dari mindset yang konflik itu, mindsetnya sudah selalu dengan pola-pola konflik, lebih ke yang pola-pola atraktif, asik dan tidak berbahaya. Ya itu sampai pada kemudian ya dibayangkan saja ketua PKB-nya aja saya. Ya artinya top leader di DPC PKB itu saya. Ya tentu ketika harus menghadapi suksesi di Kabupaten Lumajang kita juga bingung. Masa saya akan ketokohannya ya juga kurang jauh untuk ikut di kontestasi pilkada. Akhirnya tokoh yang menonjol di lingkungan kita waktu itu ya Cak Torik, DPRD Provinsi Jawa Timur, sekretaris DPW PKB Jawa Timur. Saya pikir ini dan muda juga kan, jualannya juga muda gitu kan. Orangnya muda juga waktu itu. Orangnya muda, masih muda. Iya, jualannya juga muda. Iya. Karena juga santri, kemudian ketokohannya sudah sangat menonjol. Akhirnya ya kita matur ke kiai-kiai, sowan ke kiai-kiai, kemudian ya mau tidak mau PKB harus punya calon sebagai partai besar. Nah, akhirnya kita calonkan Cak Torik untuk Pilkada 2018. Dan alhamdulillah juga berhasil menang Pilkada. Kemudian 2019 kita menghadapi Pileg, pemilu raya. Ya kita menang juga 10 kursi. Yang sebelumnya 9 kursi jadi 10 kursi. Nah itulah Mas Iksan, saya diamanahi, kebetulan saya juga ikut pileg, saya terpilih, dan itu pertama kali saya terpilih sebagai anggota legislatif 2019. Tapi sebelumnya pernah mencalonkan? Pernah, 2009 itu bareng Cak Torik toh. Cak Torik di provinsi, saya di kabupaten, tapi ya belum berhasil.
PKB juga. Ya, dari PKB. Berarti mulai awal jenengan konsisten di PKB ya? Iya, konsisten di PKB. Militannya 2014 saya lebih konsen ke usaha dan untuk tidak nyalek lebih dulu. Baru 2019 itu sebenarnya sih antara mau nyalek dan tidak. Tapi karena di dapil yang kemarin saya ikut kontestasi itu ya kekurangan caleg, akhirnya mau tidak mau saya nyalek di situ, Mas. Dan tapi berhasil. Alhamdulillah berhasil. Berhasil. Dapat kursi berapa, Mas? 10 kursi. 10 kursi PKB. 10 kursi dari 50 kursi. Dari 50. Itu saya terpilih pertama kali dan partai mengamanai saya ketua DPRD. Ketua DPRD. Salah saya ini ada di luar ekspektasi saya. Tapi ya ini juga orang menjadi mengenal Mas Anang ini. Iya. Ada 2 hal yang bisa mengenal Mas Anang. 1 viral karena Pancasila itu. 2 karena mundur tadi. Tapi yang perlu kita publik tahu, sebenarnya Mas Anang kemarin itu nervous atau bagaimana kok sampai nggak hafal Pancasila? Tapi sebenarnya kalau aku yakin ya, kalau misalkan nggak di hadapan banyak orang gitu, mungkin Mas Anang lancar gitu kan? Ya, nggak ngerti ya. Tapi yang faktanya di video yang beredar itu saya tidak hafal. Pagi itu saya menerima demonstrasi dari kawan-kawan PMII. Kemudian baru siangnya saya menerima dari elemen yang lain, HMI waktu itu. Dan para demonstran kita persilakan masuk ke ruangan dan baru di situ kita, pokoknya saya manut lah. Mau diapakan sama demonstran itu ya tak turuti gitu aja. Apa kemarin ada desakan gitu? Desakan dari demonstran karena Mas Anang nggak hafal, mungkin bukan nggak hafal ya, mungkin keseleo lah ya. Kemudian ada desakan dari teman-teman demonstran itu. Saya pada suasana yang tidak mau beradu logika dengan kawan-kawan demonstran. Pokoknya saya turuti apa yang ada desakan dari mereka. Ya mau bentuknya desakan atau apa itu kan persepsi masing-masing. Tapi yang jelas apa yang terjadi waktu itu ya kita turuti saja. Kita disuruh baca Pancasila ya kita baca Pancasila. Pikiran saya itu Mas Iksan. Iya. Ya masa OKTK apa Pancasila gitu kan. Kita ini kan mulai kecil wis dipelajari Pancasila, kemudian kita ini lahir sebagai seorang santri kader Nahdlatul Ulama, kemudian kader PKB yang kemana-mana itu kita berdakwah tentang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Coba sebegitunya. Masa yuk kata gak hafal. Pede aja pokoknya baca. Pede ya. Ya keselio juga. Makanya ketika ditanya saya, kok iso sampe begini? Ya kadang kolong memang ono dinone apes. Iya. Tapi Mas Anang, ini yang lebih menarik lagi. Jenengan mengundurkan diri dari jabatan ketua DPRD ya? Ya. Itu pada waktu rapat, betul? Paripurna. Rapat paripurna. Ya. Pembahasan RAPBD 2023 ya? Bukan. Perubahan. Oh ya. Kemudian bagaimana respon teman-teman Mas Anang yang ada di ruangan waktu itu? Ya, saya sih memang tidak. Tapi sebelumnya nggak pernah membicarakan kepada yang lain. Saya tidak komunikasi dengan siapapun kecuali dengan Gusti Allah. Iya. Dari sekian waktu itu kejadian Rabu, kemudian ya sambil kita lihat perkembangan. Kemudian saya dapat kiriman video dari saudara jauh, dari teman jauh. Video viral tentang Pancasila, tentang tadi. saya yang
tidak hafal melafalkan teks Pancasila itu. Oke. Waduh, iki rame. Istri saya juga bertubi-tubi dikirimi video itu, saudara-saudara saya juga begitu, teman-teman di partai, teman-teman di kawan-kawan ngopi saya itu juga, videomu rame banget ini. Kabeh koyo viral banget lah. Lebih teko viral. Aduh, ampun ya. Wah, ini pasti punya pengaruh dan masalah saya merasa apalagi anak saya. Abi nggak hafal Pancasila ya. Sekolah lagi aja sama aku Bi. Dia masih kelas 1 MI. Itu ada satu perasaan yang ini. Akhirnya selama sekian jeda waktu dari Rebo ke Senin itu, saya coba refleksikan diri sambil melihat situasi. Kok responnya juga, saya lihat respon publik juga agak negatif. Ya, tentang video tersebut. Tentang video itu. Kemudian ya terus berkembang. Di persepsi saya, wah ini gaduh. Dan berpotensi terjadi kegaduhan yang lebih. Wah, berarti saya harus bersikap. Saya sama sekali belum komentar di media. Kemudian ditanya saya sudah no comment lah pokoknya. Sampai kepada ya anti klimaknya itu di hari Senin itu. Hari Senin waktu hari Senin ya pagi saya mampir kantor partai, tak panggil anak-anak kesekretariatan, ketikkan surat pengunduran diri saya. Kemudian diketik, selesai, saya berangkat paripurna. Paripurna itu baru saya kasihkan ke sekretaris Dewan. Ini nanti sampean baca kalau sudah saya perintahkan. Nah, baru ketika saya pimpin rapat, sudah saya awali seperti video yang juga viral itu. Sudah viral itu. Nah, baru ya begitulah kemudian. Ya loh, kok malah begini? Saya berpikirnya saya mundur. Pertama menyelesaikan kegaduhan dan yang terjadi, yang berpotensi akan terjadi kegaduhan yang lebih lagi. Saya pikir sudah. Kemudian tinggal proses di internal saya. Saya matur Pak Bupati selaku Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur, saya menghadap Pak Halim Iskandar, saya menghadap. Tapi waktu dibacakan surat pengunduran diri Mas Anang dibacakan oleh Sekretaris Dewan ya? Nah itu tidak dibacakan. Oh, tidak dibacakan. Iya. Terus bagaimana? Mas Anang menyampaikan sendiri atau bagaimana? Iya, di awal saya sampaikan sendiri pengunduran diri itu. Ya. Itu teman-teman Mas Anang yang ada di ruangan itu, teman-teman anggota Dewan maksud saya. Ya. Dan ada Pak Bupati juga kan ya? Ya, yang Pak Bupati juga videonya. Iya, itu kemudian respon mereka bagaimana mereka? Apakah mereka nggak terkejut atau ada respon yang lain gitu? Mendengar Mas Anang mengundurkan diri waktu. Ya itu saya juga nggak nyangka punya efek kejut ya, yang cukup begitu ya. Tak pikir ya saya menyampaikan itu sebagai iktikat saya untuk menjaga marwah DPRD. Ya mosok lembaga terhormat kemudian dipimpin oleh seorang Anang yang tidak hafal Pancasila. Kemudian di ranah domestik saya ingin tidak mewariskan rasa malu ini kepada anak saya. Karena hari ini itu kan ya tomorrow is today. 10 tahun yang akan datang ya harus kita kerjakan hari ini. Ya. Saya pikir untuk menjagani itu semua, untuk tidak mewariskan malu terhadap anak-anak saya, biar 10 tahun yang akan datang tidak ketemu dengan video itu lagi. Kalaupun ketemu, ada obatnya. Ya, bapakku nggak hafal Pancasila, tapi bapakku
punya komitmen untuk mundur Settle lah ya. dari ketua DPRD. Jadi Apakah ada ini, tesa juga ada antitesanya begitu. Ada apakah penyakitnya, ini, ada obatnya. Mas Anang mundur dari jabatan ketua DPRD ini karena ada ada tekanan sangat sayang pada keluarga, terutama anak itu ya. Karena merasa malu lah katakanlah, malu. Lebih besar malu pada anak kan ya? Ya, seperti itu. Ya tentu tidak, tapi malu kepada masyarakat. Masyarakat luas juga ya. Terutama karena video itu juga sudah viral dan kemudian posisi saya itu ketua DPRD. Kalau mungkin yang salah atau apa yang tidak hafal itu istri atau anak saya misalnya, mungkin mafhum. Tapi ini terjadi kepada ketua DPRD yang kok yo rasani lembaga terhormat dipimpin oleh tapi ini orang yang tidak hafal Mas Anang mundur sungguhan, serius Mas. bukan settingan. Mboten. Nah, hari ini berkembang spekulasi yang macam-macam, betul, macam-macam, dan ini tentu itu wajar. Dan saya juga berpikir dengan video yang viral itu jangan-jangan elektabilitas partai saya akan turun. Betul. Maka saya pikir ini obat untuk keluarga saya, obat untuk lembaga saya, lembaga DPRD, dan obat untuk partai saya. Nah, dari sekian perenungan itu, dari Rebo sampai anti klimaknya itu ya Senin itu, ya tak pikir ini yang paling pas. Ini yang paling pas. Ya begitulah. Saya juga hari ini harus di Tribun. Ini nggak kebayang saya ini akan podcast dengan Mas Iksan di Tribun ya. Ini sangat dinamis sekali Mas ya. Aduh, ampun saya pokoknya ampun. Kemudian kawan-kawan ada 8 fraksi yang secara tertulis juga masih berharap saya jadi ketua DPRD. Kemudian partai saya kemudian langsung saja bersikap. Ya bagaimana menanggapi mereka yang menolak Mas Anang? Kemudian ini terus berkembang dari berbagai elemen masyarakat yang menginginkan saya tetap. Kemudian ada beberapa masayih yang datang untuk ini. Tetap mempertahankan ya. Nah, saya tadi itu tomorrow is today. Bukan untuk hari ini. Beban. Bukan untuk hari ini, tapi untuk yang akan datang. Demi NU, demi DPRD, lembaga DPRD, demi keluarga saya, kemudian demi partai saya, dan tentu demi masyarakat Indonesia, masyarakat Lumajang khususnya. Tapi ini sudah Mas Anang bicarakan dengan keluarga. Nah, baru setelah saya memutuskan itu, saya sowan ibu. Saya ini sudah memutuskan sesuatu, mundur dari ketua DPRD. Umi kan di Semerap kalau wingi video saya viral sampai banyak yang tahu di tempat-tempat Umi pengajian itu ya mungkin juga jadi guneman, jadi perbincangan. Nah terus nyawa mundur, ya ini obatnya, ini obat yang paling mujarab untuk, ya ini obatnya sudah, ini obat yang saya yakini untuk kebaikan semuanya. Dan setelah ke depan sudah tidak ada lagi kader NU yang sing disemoni macam-macam lah. Iya. Tapi ini kan belum selesai, Mas. Ya. Dari Pak Bupati juga bahasanya ngaboti. Kemudian 8 fraksi juga ngaboti. Dan banyak mungkin tokoh-tokoh masyarakat yang di sana juga ngaboti Mas Anang. Ya. Apakah ini akan memperkuat Mas Anang untuk mundur atau justru memperteguh Mas Anang, ke depan saya harus lebih baik, tapi tetap posisi di menjabat ketua DPRD. Ya, saya terima kasih kepada berbagai elemen yang 8 fraksi,
kemudian berbagai elemen masyarakat yang hari ini masih menginginkan ketua DPRD. Orang berasumsi, punya persepsi tentang saya, tentang keputusan baik saya. Rata-rata kan orang persepsinya itu. Oke. Mau bersikap berkeputusan mundur dari ketua DPRD karena tidak hafal Pancasila yang viral itu positif. Nah, sebenarnya mereka juga harus memahami itu. Ini tidak boleh dicegah. Ini harus didukung. Tidak boleh dihentikan. Ini akan jadi pembelajaran untuk kita semuanya. Untuk masa depan kita semuanya. Ayo saya didukung biar juga beban batin saya juga Beban moral beban moral saya juga bisa terselesaikan juga. Ini jadi pembelajaran. Padahal cari kursi menjadi ketua DPRD itu sulit loh Mas. Nggak eman makanan. Kita ini Mas Hasan Sulit banget loh. Iya. Saya terima kasih lah ke partai saya. Saya terima kasih ke Gus Muhaimin. Terima kasih ke Gus Halim, ke Pak Bupati, ke kawan-kawan di DPC PKB yang saya baru pertama terpilih jadi DPRD. Kemudian juga diamanai ketua DPRD. Terima kasih banyak, terima kasih. Tetapi akan jauh lebih baik kalau semuanya mendukung ini. Tidak menghentikan langkah saya, tapi semuanya support saya karena di fraksi saya masih ada 9 anggota DPRD, anggota fraksi PKB yang soal kualitas, soal macam-macam, soal mereka jauh lebih baik dari saya. Dari 9 orang itu merem begitu aja, sudah pasti akan memilih orang yang baik. Saya pikir Ormas saya terutama, terima kasih kawan-kawan kepala desa, kawan-kawan fraksi, 8 fraksi di DPRD, tapi saya mohon terutama di internal partai saya, jangan hentikan langkah saya. Sudah ada komunikasi dengan pimpinan partai? Saya sudah komunikasi dengan Cak Tori. Ini besok sedianya sore ini mau ketemu sekretaris DPW PKB Mbak Ani Maslahah. Tapi saya diberi waktu untuk bisa ketemu Gus Halim besok besok jam 1. Jadi, tapi setelah video jenengan viral ya, 2 video itu ya, katakanlah 2 video itu, apakah sampean pernah ditelepon langsung oleh Gus Halim atau Cak Imin gitu? Iya, belum sih. Karena saya melihat kan berita tentang jenengan mengundurkan diri, terus video yang viral itu kan sudah dimuat di media-media nasional itu kan. Tentunya kan saya barangkali para petinggi partai di PKB juga sudah mendengar itu. Apakah ada kontak dengan mereka? Belum sih, belum. Ya ini ikhtiar saya sekarang sowan ke beliau. Kita diberi waktu besok dan selanjutnya ya akan segera saya lakukan untuk sowan Gus Muhaimin. Oke, Mas. Tapi sekarang masih aktif kan di DPRD kan dalam proses kegiatan kedewanan. Saya ini sambil juga menenangkan saya dan ini sambil ke Surabaya ya healing lah. Healing. Oke. Terus ke Tribun. Kekosongan ini bagaimana ini? Ya, ini akan segera kita proses sesuai dengan mekanisme. Saya akan sowan Gus Halim, sowan
ketua umum untuk segera ada pengganti saya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa biar prosesnya juga cepat dan mekanisme berjalan. Oke, satu lagi Mas Anang, pesan apa yang bisa Mas Anang sampaikan dengan adanya kasus seperti ini supaya masyarakat kita bisa melek lagi dan bisa mengambil hikmah dari masalah yang Mas Anang hadapi, baik itu politisi. Saya melihat ini baru pertama orang pejabat yang tidak hafal mengucap butir Pancasila. Saya yakin hafal sih, Sila Pancasila. mungkin keselio lah ya. Kemudian mengundurkan diri. Dulu ada salah satu menteri yang tidak hafal Indonesia Raya juga tetap masih menjadi menteri. Saya tidak bisa menyebutkan namanya ya. Tapi Mas Anang justru mengambil langkah mengundurkan diri dari jabatan yang setara dengan bupati di Kabupaten Lumajang. Ya. Pesan apa Mas yang bisa Mas Anang berikan kepada masyarakat kita? Pancasila itu sakti. Oke. Pancasila itu bertuah. Bayangkan saja, dari Sabang sampai Merauke, dengan ideologi Pancasila bisa bersatu. Beda bahasa, beda suku, beda agama, tapi kita dalam falsafah Pancasila, dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan mungkin nilai-nilai ini akan bergeser, karena era hari ini itu disruption, perkembangannya juga luar cepat. Tidak ada sekat antar bangsa, antar negara, borderless. Apa yang terjadi di Amerika punya dampak ke Indonesia. Anak-anak kita sudah suka K-pop, Ya. sudah lupa dengan budaya-budaya lokal. Anak-anak kita sudah lebih ke barat-baratan daripada menghargai budaya sendiri. Nah, ini harus kita lihat sebagai problem fundamental yang harus kita perbaiki bersama. Kalau Pancasila sudah tidak dikenal lagi oleh anak generasi kita, saya kok nggak yakin negara ini akan tetap utuh ke depannya. Nah, itu yang harus kita jaga bersama. Semua elemen masyarakat, siapapun kita, selagi kita ada di bumi Indonesia, di langit Indonesia, ya ayo kita bersama-sama mengamalkan falsafah Pancasila. Begitu Mas Hasan. Oke, baik. Baik Tribuner dan pembaca harian Surya. Barusan kita berbincang-bincang dengan Mas Anang Ahmad Saifuddin, Ketua DPRD Lumajang. Terima kasih atas kehadirannya Mas Anang di Mas. sini. Sampai jumpa Hasan. di lain waktu. Nggih, Mas Iksan. Oke.